Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Sesi Kirana Dwi Rahma dengan NIM 6670250122 dari kelas 1E. Dalam video ini, saya akan membahas jurnal karya Bung Yabi Ma'asan Mahyudin yang berjudul Diskursus Kedaulatan Pangan pada Organisasi Partai-Partai Politik di Indonesia. Mari kita mulai dari konteks global dan urgensi isu kedaulatan pangan. Dunia saat ini sedang menghadapi krisis pangan global. Menurut data FAO dan PBB tahun 2021, sekitar 768 juta penduduk dunia mengalami kekurangan pangan. Pandemi COVID-19, perubahan iklim, dan konflik geopolitik semakin memperburuk keadaan. Indonesia juga tidak luput dari persoalan ini. Berdasarkan Global Food Security Index 2020, Indonesia menempati peringkat 65 dari 113 negara, yang berarti ketahanan pangannya kita tuh masih rentan. Menurut Molotov, Smith and Dawson 2021, krisis pangan bukan hanya masalah ekonomi, tetapi juga menyangkut kebijakan, distribusi, dan kedaulatan negara atas sumber pangannya. Inilah yang menjadi dasar argumentasi dari jurnal ini, bahwa pangan adalah isu politik dan ideologis, bukan sekedar logistik ekonomi. Menggunakan dua konsep besar yaitu ketahanan pangan, food security, dan kedaulatan pangan, food sovereignty. Menurut definisi FAO 1996, ketahanan pangan adalah kondisi ketika semua orang memiliki akses terhadap pangan yang cukup dan bergizi. Namun, pandangan ini tuh kemudian dikritik oleh gerakan Lavia Kompesiana dalam teori food sovereignty 2007 yang menyatakan bahwa rakyat dan negara memiliki hak untuk menentukan sistem pangan dan pertanian mereka sendiri. Artinya, food sovereignty menolak dominasi pasar global dan menekankan kedaulatan petani, keberlanjutan ekologi, dan peran negara dalam mengatur produksi pangan. Bung Yabi Ma'asan Mahyudin menegaskan bahwa konsep kedaulatan pangan lebih relevan bagi Indonesia karena sesuai dengan amanat pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, di mana bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat. Selanjutnya kita akan bahas peran partai politik dalam isu pangan. Richard Katz and William Charity 2006 yang mendefinisikan partai politik sebagai organisasi yang berusaha menguasai pemerintahan melalui pemilu dan menyuarakan aspirasi masyarakat. Fungsi utamanya adalah artikulasi dan agregasi kepentingan publik, sebagaimana juga dijelaskan oleh Sigit Pamungkas 2011. Namun, hasil temuan dalam jurnal menunjukkan bahwa fungsi tersebut belum berjalan efektif di Indonesia, terutama dalam konteks isu kedaulatan pangan. Dari 16 partai politik yang diteliti, hanya 4 partai yang secara eksplisit mencantumkan isu pangan dalam AD atau ART atau platform politiknya. PDIP menegaskan rakyat atas pangan dan kebutuhan dasar sebagai bagian dari ideologi Maharenisme. Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB membentuk gerakan kebangkitan petani dan nelayan gerbang tani yang fokus pada pemberdayaan petani. Dan Partai Nasdem mengusung restorasi kebijakan pangan nasional, serta PKS menempatkan isu pertanian dan kemandirian pangan dalam program partainya. Temuan ini menunjukkan bahwa mayoritas partai lain masih abai terhadap isu kedaulatan pangan dan belum menjadikannya visi politik yang kuat. Sebagian besar partai politik masih memandang isu pangan secara retoris, bukan substansif, yang artinya isu ini lebih sering digunakan sebagai alat kampanye ketimbang arah kebijakan nyata. Sebagai contoh itu, Megawati Soekarno Putri (PDIP) dan Hari Tanosidibio sering menyinggung kemandirian pangan dalam pidato politika, tetapi kebijakan partai tidak berlanjut menjadi aksi nyata. Menurut Purwatmoko 2015, fenomena ini itu menggambarkan politik simbolik di mana isu-isu strategis digunakan sekedar untuk membangun citra menjelang pemilu. Namun, ada contoh positif dari PKB yang melalui gerbang tani aktif melakukan pelatihan petani, advokasi nelayan, dan kampanye ketahanan pangan. Kegiatan semacam ini tuh menunjukkan bahwa partai yang sebenarnya itu bisa berfungsi sebagai aktor pembangunan masyarakat jika memiliki visi ideologis yang jelas. Dalam pandangan Ambardi 2009 tentang politik kartel, mayoritas partai di Indonesia cenderung pragmatis dan berorientasi pada kekuasaan, bukan pada perjuangan kebijakan publik. Hal ini menyebabkan isu pangan tidak benar-benar diperjuangkan secara berkelanjutan. Selanjutnya kita akan buat perbandingan dari 5 jurnal internasional untuk memperkuat pandangan Bung Yabi Ma'asan Mahyudin bahwa kedaulatan pangan merupakan isu politik global yang dipengaruhi oleh kekuasaan partai, orientasi ekonomi, dan komitmen ideologis. Menurut jurnal MC Michael 2014 menjelaskan bahwa kedaulatan pangan lahir sebagai respons terhadap dominasi korporasi global yang membuat negara berkembang bergantung pada impor sejalan dengan kondisi Indonesia yang kehilangan kendali atas pandangannya. Yang kedua itu menurut ahli teori Clark dan Dauvergne 2019
2011 menyoroti bahwa kebijakan pangan dikuasai elit politik dan korporasi besar, sebagaimana partai-partai di Indonesia yang lebih mementingkan kekuasaan daripada ideologi pangan. Selanjutnya itu, yang ketiga itu adalah dari teori Hall dan Skones 2011 menemukan isu pangan di Afrika sering dijadikan alat kampanye tanpa implementasi nyata, mirip dengan praktik politik di Indonesia. Selanjutnya yang keempat itu adalah dari ahli teori Desma Rice, Claes, dan Troger 2017 menunjukkan di Eropa tuh gerakan rakyat berhasil menekankan partai untuk menerapkan kebijakan pangan berkeadilan. Contoh yang relevan dengan inisiatif Gerbang Tani PKB. Sementara tuh menurut Kumar dan Sato 2020 menegaskan bahwa di Asia termasuk Indonesia, struktur politik yang sentralistik dan partai pragmatis menghambat kedaulatan pangan. Kesimpulannya, tanpa reformasi ideologis dan komitmen nyata partai politik, kedaulatan pangan di Indonesia akan tetap menjadi wacana, bukan kenyataan. Sekian, itu saja reviewan dari saya, Saskia Randiwarahma dengan NIM 66702500122. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.